Minasan, konnichiwa. Musashi no Mono Nasu desu. Baik, kalau kemarin saya udah bahas Bumpo N3, kali ini waktunya bagi teman-teman yang masih N4 untuk latihan mengerjakan soal-soal pola kalimat. Di sini saya udah menyiapkan ada 50 soal khusus bagian penggunaan pola kalimat saja. Jadi kalau kayak partikel itu nggak saya masukin di sini. Karena sebelumnya saya juga udah bikin videonya yang khusus membahas mengenai soal-soal partikel. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dengan soal yang pertama. Ini percakapan antara Gakusei dengan Sensei ya. Pertama Gakusei-nya bilang seperti ini. Sensei, sakubung de machigaeta tokoro o naoshimashita. Lalu Sensei-nya bilang, Hai, dewa misete kudasai. Onegai shimasu. Nani-nani. Lalu Sensei-nya jawab, yoku narimashita ne. Di sini muridnya bilang bahwa dia sudah memperbaiki bagian yang salah di karangannya. Terus senseinya bilang, tolong perlihatkan. Setelah itu muridnya bilang, onegai shimasu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah setelah onegai shimasu ya, kira-kira ungkapan apa yang bisa masuk di kalimat ini? Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, do deshou ka. Yang kedua, do shimashita ka. Yang ketiga, do shimashou ka. Yang keempat, do shimasu ka. Oke, di sini saya akan berikan waktu 5 detik untuk kalian berpikir. Tapi kalau ada yang merasa kurang, silakan di-pause aja. Setelah itu kita cocokin bareng-bareng. Jawaban yang tepat adalah do deshou ka. Jadi setelah onegai shimasu, muridnya bilang, gimana sensei? Udah bener belum karangan saya? Ungkapan yang tepat adalah do deshou ka. Bukan do shimashita ka, atau do shimashou ka, dan juga do shimasu ka. Kalau do shimashita ka biasanya digunakan ketika kita pengen tahu alasan dibalik suatu hal. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kenapa atau ada apa. Misalnya ketika ngelihat teman yang mukanya lagi pucat, kita bisa nanya, kamu kenapa? Itu do shimashita ka? Atau misalnya teman kita lagi sibuk nyari sesuatu gitu ya. Kita bisa nanya, do shimashita ka? Kalau pilihan yang keempat, do shimasu ka? Itu nanya, kamu mau gimana? Misalnya kalian pengen ke Jepang, terus lagi cari-cari tiket. Pengennya harganya sekitar 8 jutaan, tapi nggak ada. Adanya 9 juta. Gimana? Mau beli atau enggak? Do shimasu ka? Kaimasu ka? Kaimasen ka? Do shimashou ka juga kurang lebih sama ya. Sama dengan do shimasu ka. Shimasnya aja diubah dengan masho. Nah, sedangkan do deshou ka yang nomor 1 ini kurang lebih sama seperti do desu ka. Hanya dia terkesan lebih sopan karena pakai deshou. Jadi ketika berbicara dengan sensei daripada do desu ka, do deshou ka ini terkesan lebih sopan. Makanya di sini karena si murid berbicara dengan sensei, yang digunakan adalah do deshou ka. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini percakapan di Shokudo, ya, di kantin. Antara Yamada-san dengan Tanaka-san. Pertama, Yamada-san bilang seperti ini. Aiteiru seki ga arimasen ne. Terus si Tanaka bilang, demo, asoko no seki ga nani-nani yo. Hontou desu ne. Akumade sukoshi machimashou. Ini ceritanya mereka lagi cari kursi ya di kantin. Yamada-san bilang nggak ada kursi yang kosong. Tapi Tanaka-san bilang, demo, tapi asoko no seki ga nani-nani, kursi yang di sana tuh apa gitu ya. Nah, Yamada-san bilang, oh iya ya, ayo kita tunggu sampai kosong gitu ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, asoko no seki ga akisou desu yo. Yang kedua, asoko no seki ga akimashita yo. Yang ketiga, asoko no seki ga aite imasu yo. Yang keempat, asoko no seki ga aita yo desu yo. Jawaban yang tepat adalah asoko no seki ga akisou desu yo. Ini pakai pola yang so desu ya. Artinya kelihatannya. Makanya kata kerjanya pakai bentuk mas ya. Akisou desu yo. Kelihatannya mau kosong. Maksudnya mau kosong di sini orangnya udah mau selesai kayaknya. Yang makan di situ gitu ya. Makanya si Yamada-san bilang akumade sukoshi machimashou. Dia ngajakin untuk nunggu sebentar ya sampai mereka selesai makannya. Sampai mejanya kosong. Kita lanjut soal yang nomor 3. Ini percakapan di kantor antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Sumimasen, Yamada-san wa doko desu ka? Dijawab sama si B. Yamada-san wa kaigi chū desu ga, kaigi wa 11 ji han nani-nani owaru to omoimasu yo. Ini si A lagi cari Yamada-san. Kata si B, Yamada-san lagi meeting. Mungkin meetingnya nanti selesai jam setengah 12 ya. Atau jam 11.30. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, madewa. Yang kedua, madeniwa.
Yang ketiga, mademo. Yang keempat, madenimo. Jawaban yang tepat adalah madeniwa. Jadi pakai madeni ya, yang artinya paling lambat atau sebelum. Wa-nya di sini bisa untuk memberikan penekanan atau diartikan kalau juga bisa ya. Jadi paling lambat meetingnya nanti akan selesai jam setengah 12 atau sebelum jam setengah 12. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Sumimasen, kono kopi kino tsukai kata o oshiete kudasai. Ini tolong kasih tahu cara penggunaan Kopiki ya, mesin fotokopi. Lalu si B bilang, chotto, ima isogashi no de hoka no hito ni nani-nani. Dia lagi sibuk ya sekarang. Hoka no hito itu orang lain ya. Kemudian si A bilang, wakarimashita. Dewa, so shimasu. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, hoka no hito ni kiite mita no desu ga. Yang kedua, hoka no hito ni kikitai desu ga. Yang ketiga, hoka no hito ni kikou to omoimasu ga. Yang keempat, hoka no hito ni kiite moraemasu ka? Jawaban yang tepat adalah hoka no hito ni kiite moraemasu ka? Ini pola minta tolong ya. Jadi yang benar yang nomor 4. Artinya itu sama kayak hoka no hito ni kiite kudasai. Ya, tapi dengan cara yang lebih sopan. Kalau kiite kudasai itu kan perintah secara langsung ya. Sedangkan kiite moraemasu ka ini lebih halus. Boleh tolong tanya ke orang lain aja, saya lagi sibuk nih. Kalau pilihan jawaban 1, 2, dan 3 ini nggak nyambung ya. Jadi yang benar hoka no hito ni kiite moraemasu ka atau kiite itadakemasu ka. Itu juga boleh ya. Moraemasu-nya diganti dengan itadakemasu. Kita lanjut soal yang nomor 5. Ini percakapan antara Yamashita-san dengan Tanaka-san. Pertama, Yamashita-san bilang seperti ini. Mori-san no tanjoubi ni nani o agemashou ka? Lalu Tanaka-san bilang, hana wa dou desu ka? Ii desu ne. Mori-san wa hana ga suki desu kara kitto nani-nani. Ini ceritanya mereka mau ngasih bunga ya untuk hadiah ulang tahun si Mori-san. Pilihan jawabannya, yang pertama, kitto yorokobu sou desu. Yang kedua, kitto yorokondan desu. Yang ketiga, kitto yorokobu deshou. Yang keempat, kitto yorokonda you desu. Jawaban yang tepat adalah kitto yorokobu deshou. Tentunya dia akan senang ya. Yorokobu itu senang. Kitto dengan deshou ini sering digunakan secara bersama-sama. Kitto itu kan bisa diartikan tentunya atau pasti ya. Ini mau diartikan pasti dia akan senang. Itu juga boleh ya. Kitto nani-nani deshou. Deshou di sini bisa diartikan mungkin. Kurang lebih sama seperti kamoshiremasen ya. Tapi kemungkinan benernya itu lebih besar daripada kamoshiremasen. Jadi si Mori-san ini kalau dikasih bunga, pasti dia akan senang. Nah, pasti senang ini kan belum tentu. Ini sebuah ramalan gitu ya. Kemungkinan besar dia akan senang. Makanya pakai deshou di belakangnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini percakapan di stasiun ya. Antara kyaku, customer, dengan ekiing, petugas stasiun. Pertama, kyaku atau si customer bilang seperti ini. Kono saifu ga ochite nani-nani. Jadi ada dompet yang jatuh ya. Terus ekiingnya bilang, arigatou gozaimasu. Doko ni arimashita ka? Ada di mana nih dompetnya? Toire no mae desu. Ada di depan toilet. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, saifu ga ochite imashita. Yang kedua, saifu ga ochite shimashita. Yang ketiga, saifu ga ochite mimashita. Yang keempat, saifu ga ochite okimashita. Jawaban yang tepat adalah saifu ga ochite imashita. Ini gampang banget ya. Saya yakin teman-teman bisa. Harusnya bisa ya. Jadi ada dompet yang jatuh, ochite imashita. Bukan shimashita, mimashita maupun okimashita ya. Kalau ada yang nanya, kenapa pakai pola teimas? Nah, di sini teimasnya bukan sedang ya, tapi untuk menyatakan keadaan. Jadi dompetnya itu dalam keadaan terjatuh. Ochiru itu jatuh ya. Ochite imashita, dalam keadaan terjatuh dia. Makanya di sini tidak menggunakan ochimashita. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Ini percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang, kondo no party ni wa zenbu de nannin kimasu ka? Dia pengen tahu berapa orang yang akan datang ke pesta nanti.
dijawab sama si B. Nanin ni nani nani mada wakaranai desu ga 20 nin gurai dato omoimasu. Jadi si B ini mada wakaranai, belum tahu, tapi mungkin kira-kira 20 orang ya. 20 nin gurai dato omoimasu. Pilihan jawabannya, yang pertama, nanin ni natte mada wakaranai desu ga. Yang kedua, nanin ni naru no ga mada wakaranai desu ga. Yang ketiga, nanin ni nattara mada wakaranai desu ga. Yang keempat, nanin ni naru ka mada wakaranai desu ga. Jawaban yang tepat adalah nanin ni naru ka mada wakaranai desu ga. Jadi yang keempat ya, belum tahu kira-kira jadi berapa orang. Ini materi tentang penggunaan partikel ka di tengah-tengah kalimat ya, ketika menyisipkan sebuah pertanyaan. Jadi harus ada ka-nya ya. Pilihan yang lain kan nggak ada ka-nya. Yang kedua, bisa saja benar kalau ga-nya berubah jadi ka. Nanin ni naru no ka itu masih oke ya. Tapi kalau ga, salah. Harus pakai ka. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Percakapan antara si A dan si B. Si A bilang seperti ini. Mezurashii sakana ne. Jibun de ryori suru no? Daijoubu? Terus si B bilang, daijoubu. Tein-san ni ryori no shikata o yoku nani-nani katta kara. Di sini si A khawatir ya, karena si B beli ikan, tapi ikan yang langka ya, jarang ditemui. Kamu bisa masaknya nggak? Nah, si B bilang, tenang aja, saya udah nanya ke pelayan tokonya. Maksudnya udah nanya cara masaknya gimana gitu ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, yoku kite agete katta kara. Yang kedua, yoku kikarete kara katta kara. Yang ketiga, yoku kite kurete katta kara. Yang keempat, yoku kite kara katta kara. Jawaban yang tepat adalah yoku kite kara katta kara. Ya, jadi dia itu belinya setelah nanya dengan baik. Yoku kite kara, setelah saya nanya dengan baik, katta, dia baru beli. Jadi tenang aja, saya udah nanya kok sebelumnya. Sebelum dia beli, nanya dulu ya. Yoku kite kara katta kara. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini percakapan di ruang meeting ya, antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Kaigi no junbi wa owarimashita ka? Tetsudaimashou ka? Persiapan meetingnya udah belum? Mau saya bantuin nggak? Si B bilang, ja, isu ga hitotsu tarinai no de, tonari no kaigi shitsu kara nani-nani. Maksudnya mungkin si B minta tolong ke si A agar bawain kursi dari ruang meeting sebelah. Tonari no kaigi shitsu kara nani-nani. Pilihan jawabannya, yang pertama, motte konakute mo ii desu ka? Yang kedua, motte kite moraemasu ka? Yang ketiga, motte kite imasen ka? Yang keempat, motte kite moraimasen ka? Jawaban yang tepat adalah motte kite moraemasu ka? Ini salah satu pola untuk meminta tolong ya, pakai te moraemasu. Motte kite moraemasu ka? Boleh tolong bawain dari ruang meeting sebelah. Te moraemasu kurang lebih sama seperti te kudasai ya. Motte kite kudasai itu juga boleh ya. Atau motte kite itadakemasu ka? Itu juga nggak masalah. Lebih sopan lagi ya kalau pakai te itadakemasu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah moraemasu ya, bukan moraimas. Pilihan yang keempat ini jebakan ya. Hampir benar. Dia salah karena pakai i. Karena pakai moraimas. Kalau moraemasen ka itu bisa. Motte kite moraemasen ka artinya kurang lebih sama dengan motte kite moraimasu ka. Hanya kalimatnya dalam bentuk negatif. Begitu juga dengan yang bentuk sopan, ya harus itadakemas, bukan itadakimas ya. Jadi jawaban yang benar adalah motte kite moraemasu ka. Kita lanjut soal yang nomor 10. Ini percakapan antara si A dan si B. Si A bilang seperti ini. Senshu issho ni itta restoran ni konya ikimasen ka? Dia ngajakin ke restoran yang minggu lalu dia ke situ ya. Dia ngajakin si B. Nah, si B bilang, "Ekimae no nani-nani mise desu ka? Ii desu ne." Ini berarti restorannya ada di depan stasiun ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, "Ekimae no konna mise desu ka?" "Ekimae no ano mise desu ka?" "Ekimae no sonna mise desu ka?" "Ekimae no dono mise desu ka?"
Jawaban yang tepat adalah Ekimae no ano mise desu ka? Pakai yang ano ya, bukan dono. Kalau dono ini berarti dia nggak tahu yang mana ya. Ekimae no dono mise desu ka? Ini nggak nyambung karena belakangnya ada i desu ne. Karena diakhiri i desu ne, itu berarti dia tahu restoran itu. Kalau dono kan dia nggak tahu ya, atau bingung yang mana. Jadi yang benar pakai ano, bukan konna maupun sonna. Pilihan yang nomor 1 dan 3 ini terlalu jauh, nggak nyambung ya. Kalau yang nomor 4 secara pola itu masih bisa nyambung ya. Ekimae no dono mise desu ka? Tapi jadinya aneh karena seharusnya dia tahu restoran itu. Jadi nggak pakai dono. Yang benar ano. Kita lanjut soal yang nomor 11, percakapan antara Tanaka-san dengan Yamada-san. Tanaka-san bilang seperti ini. Mori-san, senshu wa kaze de yasumi deshita ne. Guai wa dou desu ka? Ini dia nanya ke Yamada-san tentang si Mori-san yang dia nggak masuk karena kena kaze ya minggu lalu. Guai wa dou desu ka? Kondisinya gimana sekarang? Si Yamada-san jawab, Hai, nani-nani genki ni narimashita. Berarti dia udah sehat ya sekarang. Di sini butuh kata keterangan ya untuk menerangkan si genki ini. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, Hai, yoku genki ni narimashita. Yang kedua, Hai, amari genki ni narimashita. Yang ketiga, Hai, sukkari genki ni narimashita. Yang keempat, Hai, zettai genki ni narimashita. Jawaban yang tepat adalah sukkari genki ni narimashita. Pilihan yang ketiga ya, sukkari, bukan yoku. Kalau yoku ya yoku narimashita aja. Mungkin teman-teman ada yang milih yoku ya. Kalau pakai yoku, langsung aja yoku narimashita. Itu artinya membaik. Tidak perlu yoku genki ni narimashita. Yang tepat adalah sukkari. Sukkari ini kayak benar-benar sehat. Saya sudah benar-benar sehat nih. Sukkari genki ni narimashita. Contoh lain lagi penggunaan sukkari, misalnya sukkari wasuremashita. Artinya benar-benar lupa. Ini juga salah satu contoh yang sering muncul. Jadi bukan yoku, amari, maupun zettai. Kita lanjut ke soal yang nomor 12. Kesa nebo shite shimatta no de gakkou made hashitte ita ga nani-nani chikoku shimashita. Ini dia kesiangan ya tadi pagi. Terus dia lari ke sekolah, tapi telat. Pilihan jawabannya, yang pertama kanarazu chikoku shita. Yang kedua tokidoki chikoku shita. Yang ketiga soro-soro chikoku shita. Yang keempat yahari chikoku shita. Jawaban yang tepat adalah yahari chikoku shita. Pakai yahari ya, atau yapari dalam bahasa lisannya. Salah satu fungsi dari yahari digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sesuai dengan dugaan kita. Jadi biasanya kan kalau kita bangun kesiangan, kita khawatir datang terlambat. Nah kalau jamnya mepet banget, itu kan kemungkinan besar telat. Terus kita udah berusaha dengan sekuat tenaga supaya nggak telat, tapi ternyata telat juga. Nah itu kan kadang sesuai dengan dugaan kita. Yahari chikoku shimashita. Kita lanjut soal yang nomor 13, percakapan antara si A dan si B. Si A bilang, Tanjobi omedetou gozaimasu. Kore presento desu. Arigatou gozaimasu. Taisetsu ni nani-nani. Nah, ini si A ngasih hadiah ulang tahun ke si B ya. Nah, si B bilang taisetsu ni nani-nani. Taisetsu itu penting. Pilihan jawabannya, yang pertama taisetsu ni shimasu. Yang kedua taisetsu ni imasu. Yang ketiga taisetsu ni narimasu. Yang keempat taisetsu ni arimasu. Jawaban yang tepat adalah taisetsu ni shimasu. Ni shimasu ya, kata sifat na dengan ni shimasu. Saya akan membuatnya jadi taisetsu, jadi penting ya. Jadi maksudnya itu saya akan menjaganya dengan baik, merawatnya, atau memperlakukannya secara khusus gitu ya. Menganggap itu adalah hal yang penting. Taisetsu ni shimasu. Kata sifat na dengan pola ni suru. Contoh lain misalnya kirei ni shimasu, membersihkan ya. Shizuka ni shimasu, menenangkan. Atau kalau dalam bentuk perintah, shizuka ni shite kudasai, tolong tenang, tolong diam. Nah ini taisetsu ni shimasu, mementingkannya. Atau maksudnya membuatnya jadi penting. Itu maksud dari taisetsu ni shimasu. Kita lanjut soal berikutnya. Ini percakapan juga antara si A dan si B. Si A bilang, Nankai mo denwa nani-nani, doshite dete kurenakattan desu ka? Ini berarti dia udah nelpon berkali-kali ya, nankai mo. Tapi si B nggak ngangkat. Doshite dete kurenakattan desu ka? Kenapa kamu nggak angkat? Dete di sini maksudnya itu ngangkat teleponnya ya.
Si B minta maaf ya, sumimasen. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, nankai mo denwa sureba. Yang kedua, nankai mo denwa shitara. Yang ketiga, nankai mo denwa shita node. Yang keempat, nankai mo denwa shita noni. Jawaban yang tepat adalah nankai mo denwa shita noni. Ya, polanya noni yang artinya padahal. Padahal saya udah telepon berkali-kali, kenapa kamu nggak angkat? Itu arti dari nankai mo denwa shita noni doshite dete kurenakattan desu ka? Jadi bukan sureba, shitara maupun shita node. Kita lanjut soal yang nomor 15. Watashi no hondana ni wa nani-nani yonde inai manga ga takusan arimasu. Jadi di rak dia itu ada banyak manga, komik yang belum dibaca. Nah, tapi ini ada nani-naninya ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, kau aida yonde inai. Yang kedua, katte iru yonde inai. Yang ketiga, kaisou de yonde inai. Yang keempat, katta mama yonde inai. Jawaban yang tepat adalah katta mama yonde inai. Jadi dia itu punya banyak sekali manga atau komik yang nggak dibaca sejak beli. Jadi kondisinya itu sama seperti ketika dia beli. Itu maksud dari katta mama yonde inai. Kondisinya itu sama persis ketika dia beli. Pola yang digunakan adalah tak mama. Mama ini kan sebuah keadaan ya. Jadi kata mama dalam keadaan pas dia beli. Kalau pas beli mungkin bukunya itu dibungkus plastik, mungkin masih ada plastiknya di situ. Jadi bukan kau aida, katteiru maupun kaisou de. Kita lanjut soal yang nomor 16. Di sini percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang, "Kino wa hikkoshi o nani-nani domo arigatou gozaimashita." Lalu si B bilang, "Iie, dou itashimashite." Di sini si A mengucapkan terima kasih kepada si B karena telah membantu pindahan ya. Hikkoshi itu kan pindahan. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, tetsudatte. Yang kedua, tetsudatta node. Yang ketiga, tetsudatte kurete. Yang keempat, tetsudatta kara. Jawaban yang tepat adalah tetsudatte kurete domo arigatou gozaimashita. Pakai pola te kureru ya. Karena si B telah memberikan perbuatan baik kepada si A. Kureru artinya memberi, tapi memberinya dari orang lain kepada saya ya. Atau di sini pembicaranya adalah si A. Artinya kurang lebih sama kayak, makasih ya kemarin kamu udah bantuin saya. Nah, kamu membantu saya ya. Jadi pakainya te kureru. Ini salah satu cara bagaimana cara mengucapkan terima kasih yang disertai dengan kata kerja. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak, makasih ya udah datang. Atau makasih ya udah dibantuin. Makasih ya udah dibeliin. Itu pakai pola te kureru. Hikkoshi o tetsudatte kurete domo arigatou gozaimashita. Kita lanjut soal yang nomor 17. Kyou watashi wa enpitsu to keshigomu o wasureta node tonari no hito ni kashite nani-nani. Ini ceritanya dia hari ini lupa membawa pensil dan penghapus. Terus dia pinjam dari orang yang ada di sebelahnya. Tonari no hito ni kashite nani-nani. Pilihan jawabannya, yang pertama, tonari no hito ni kashite agemashita. Yang kedua, tonari no hito ni kashite moraimashita. Yang ketiga, tonari no hito ni kashite yarimashita. Yang keempat, tonari no hito ni kashite kuremashita. Jawaban yang tepat adalah tonari no hito ni kashite moraimashita. Artinya dipinjemin oleh orang sebelah. Kashite moraimashita. Pakai yang moraimas ya. Jadi bukan agemas. Kalau agemas itu saya memberi kepada orang lain atau melakukan perbuatan untuk orang lain. Begitu juga dengan yarimashita. Yarimas dengan agemas kan sama. Kalau kuremas ini kurang tepat ya. Karena tonari no hito ni, partikelnya ni. Jadi harus pakai moraimas. Saya dipinjemin oleh orang sebelah. Kalau pakai kuremas, tonari no hitonya harus pakai partikel ga. Tonari no hito ga kashite kuremashita. Orang sebelah yang meminjamkan. Kalau ini bukan orang sebelah yang meminjamkan, melainkan saya dipinjemin oleh orang sebelah. Jadi polanya kashite moraimashita. Berikutnya soal yang nomor 18. Tanaka-san wa karada ga ookikute kowasou nani-nani hontou wa
kowaku arimasen. Ini ngomongin tentang Tanah Kasang. Tanah Kasang itu badannya gede, besar ya. Kelihatannya menakutkan. Sebenarnya tidak menakutkan gitu ya. Hanya kelihatannya saja. Pilihan jawabannya, yang pertama, kowaso shi. Yang kedua, kowaso dashi. Yang ketiga, kowaso da keredo. Yang keempat, kowaso keredo. Jawaban yang tepat adalah kowaso da keredo. Harus ada da-nya ya. Jadi nggak bisa pilihan yang keempat, kowaso keredo. Kenapa bisa begitu? Karena bentuknya kowaso. So di sini artinya kelihatannya. Beda dengan kowai. Kalau kowai saja, kowai keredo, bukan kowai da keredo. Karena kowai kata sifat i ya. Nah, di sini ketika dia berubah bentuknya menjadi kowaso, kita harus memperlakukannya seperti kata sifat na. Makanya kalau mau bilang orang yang kelihatannya menakutkan, kowaso na hito. Ada na-nya. Kowaso na hito. Kalau nggak ada kelihatannya, kowai hito langsung ya. Tapi kalau pakai so, harus ada na-nya. Kowaso na hito. Begitu juga dengan bentuk yang seperti ini. Kalau belakangnya keredo, atau kedo, atau ga juga sama ya. Harus ada da-nya. Karena dia sama kayak kata sifat na. Kowaso da keredo. Kowaso da kedo. Kowaso da ga. Semuanya harus pakai da-nya. Karena kita harus memperlakukannya sama seperti kata sifat na. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 19. Percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Are, megane wa doko ni oitan daro? Dia bingung ya, naruh kacamatanya di mana. Sama si B dijawab, megane nara koko ni oite nani nani. Berarti kacamatanya ada di situ ya, di dekat si B. Pilihan jawabannya, yang pertama koko ni oite arimasu yo. Yang kedua, koko ni oite okimasu yo. Yang ketiga, koko ni oite kimasu yo. Yang keempat, koko ni oite ikimasu yo. Jawaban yang tepat adalah koko ni oite arimasu yo. Pakai pola te arimasu ya. Ini saya yakin teman-teman bisa, seharusnya bisa ya. Pola te arimasu digunakan untuk menyatakan keadaan bahwa barangnya itu ada di situ, terletak di situ ya. Oku kan meletakkan, oite arimasu terletak, atau ya simpelnya ada ya. Ini ada di sini. Koko ni oite arimasu yo. Kemudian berikutnya soal yang nomor 20. Ini percakapan antara Yamamoto-san dan Tanaka-san. Pertama, Yamamoto-san bilang seperti ini. Tanaka-san, genki ga arimasen ne. Do nani nani ka? Tanaka-san jawab, kaze o hikimashita. Ini Yamamoto-san nanya ke Tanaka-san, kenapa kamu kok nggak semangat, kok lemes? Iya nih, saya masuk angin atau terkena flu ya. Kaze o hikimashita. Pilihan jawabannya, yang pertama, do deshou ka. Yang kedua, do narimasu ka. Yang ketiga, do shimasu ka. Yang keempat, do shitan desu ka. Jawaban yang tepat adalah do shitan desu ka. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau tadi itu do shimashita ka, di sini do shitan desu ka. Itu sama aja ya. Kalau nggak pakai endes kan jadi do shimashita ka. Di sini pakai endes jadi do shitan desu ka atau do shitano. Itu semuanya sama ya. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita bilang, kamu kenapa? Ada apa? Kok nggak semangat? Kok lemes? Do shitan desu ka? Jadi bukan do deshou ka, do narimasu ka, maupun do shimasu ka. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini percakapan antara anak dengan orang tuanya, dengan ibunya ya. Kodomo dengan haha. Anaknya bilang seperti ini. Gohang mada? Dia nungguin makan ya. Makannya masih belum. Si ibunya bilang, ima kara nani nani dayo. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, ima kara tsukuru tokoro dayo. Yang kedua, ima kara tsukutte iru tokoro dayo. Yang ketiga, ima kara tsukuru toki dayo. Yang keempat, ima kara tsukutte iru toki dayo. Jawaban yang tepat adalah ima kara tsukuru tokoro dayo. Pakai pola tokoro ya. Tapi yang bentuk kamus. Bukan yang tsukutte iru tokoro. Jangan lupa pola tokoro ini ada 3 macam. Bisa tsukuru tokoro, bisa tsukutte iru tokoro, bisa juga tsukutta tokoro.
artinya beda ya. Kalau tsukuru tokoro berarti dia belum bikin, baru mau bikin. Ini baru mau bikin, baru mau masak maksudnya ya. Kalau tsukutte iru tokoro berarti dia lagi masak. Sedangkan tsukutta tokoro berarti dia baru saja masak. Atau masaknya baru aja selesai gitu ya. Nah, kalau di sini ibunya baru mau masak. Karena dia bilang imakara. Kuncinya ada di imakara ini. Kalau imakara berarti dari sekarang. Imakara tsukuru tokoro da yo. Jadi jawabannya yang nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Percakapan antara si A dan si B. Si A bilang seperti ini. Niji kara kaigi dakara nani nani ikimashou ka? Si B bilang so desu ne. Pilihan jawabannya. Yang pertama, soro-soro ikimashou ka? Yang kedua, daitai ikimashou ka? Yang ketiga, dang-dang ikimashou ka? Yang keempat, naka-naka ikimashou ka? Jawaban yang tepat adalah soro-soro ikimashou ka. Ini kalau teman-teman tahu arti dari soro-soro atau cara penggunaan soro-soro, pasti bisa langsung jawab. Nggak perlu bingung, karena yang lain nggak masuk. Nggak ada daitai ikimashou ka atau dang-dang ikimashou ka, apalagi naka-naka ikimashou ka. Yang benar soro-soro. Artinya itu kayak sudah saatnya ya. Udah jam segini nih, bentar lagi kan jam 2, mau meeting. Udah saatnya kita pergi, udah saatnya kita berangkat. Soro-soro ikimashou ka? Jadi jawabannya adalah soro-soro, sudah saatnya atau sudah waktunya. Kita lanjut soal yang nomor 23. Ini juga percakapan si A dan si B. Pertama si A bilang, "Are, kaze desu ka?" Kamu kenapa? Kena kaze? Kena flu? Kino mado o nani-nani nete shimatte. Nah, di sini kemarin dia tertidur dengan keadaan jendelanya mungkin terbuka gitu ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, kino mado o shimenai to nete shimatte. Yang kedua, kino mado o shimenai no de nete shimatte. Yang ketiga, kino mado o shimenai de nete shimatte. Yang keempat, kino mado o shimenakute nete shimatte. Jawaban yang tepat adalah kino mado o shimenai de nete shimatte. Jadi kemarin dia tertidur dalam keadaan jendelanya tidak ditutup. Shimenai de nete shimatte. Pakai pola naide ya. Kalau teman-teman masih ingat, naide itu bisa digunakan untuk pola tanpa. Maksudnya dia tertidur tanpa menutup jendela. Mado o shimenai de nete shimatte. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kono peiji ni wa nani mo nani nani. Ini soalnya pendek banget ya, cuman melengkapi kalimat aja. Kira-kira apa yang masuk ke dalam kalimat ini? Pilihan yang pertama, nani mo kaite wa ikemasen. Yang kedua, nani mo kakanakereba narimasen. Yang ketiga, nani mo kaita hou ga ii desu. Yang keempat, nani mo kaite kudasai. Jawaban yang tepat adalah nani mo kaite wa ikemasen. Ini pola te wa ikemasen ya. Ada di Minano Nihongo 1. Teman-teman pasti bisa. Artinya tidak boleh atau dilarang ya. Nani mo kaite wa ikemasen. Ini relatif mudah. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Kita lanjut ke soal yang nomor 25. Repoto wa konshu nani-nani dashite kudasai. Dashite kudasai di sini artinya tolong kumpulin. Maksudnya laporannya tolong dikumpulin minggu ini. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, konshu no aida. Yang kedua, konshu chu ni. Yang ketiga, konshu no toki. Yang keempat, konshu no mae ni. Jawaban yang tepat adalah konshu chu ni ya. Yang kedua, konshu chu itu dalam minggu ini ya. Jadi nggak boleh lebih dari minggu ini. Minggu depan udah nggak bisa. Harus dalam minggu ini. Konshu chu ni dashite kudasai. Kita lanjut soal yang nomor 26. Kore wa nani-nani ageraremasen. Taisetsu na hito kara moratta mono nan desu. Ageru di sini artinya memberi, ageraremasen berarti tidak bisa memberi. Saya nggak bisa ngasih. Karena taisetsu na hito kara moratta mono nan desu. Karena ini adalah barang yang saya dapat dari taisetsu na hito, orang yang penting dalam hidup saya. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa pasangan ya. Pokoknya taisetsu na hito ini bisa macam-macam orang yang penting dalam hidup saya. Pilihan jawabannya yang pertama, hitorimo.
Yang kedua, hitori demo. Yang ketiga, dare demo. Yang keempat, dare nimo. Jawaban yang tepat adalah dare nimo. Jadi, kore wa dare nimo ageraremasen. Ini nggak bisa saya kasih ke siapapun. Bukan dare demo ya, dare ni. Memberikan ke siapa? Pakai partikel ni. Misalnya beri ke teman, tomodachi ni agemas. Jadi tidak bisa menggunakan dare demo ya. Karena memberi itu kan memberi kepada. Harus ada partikel ni-nya. Dare nimo ageraremasen. Kita lanjut ke soal yang nomor 27. Wah, nani seta desu ne. Iro mo ii shi. Di sini ada sweater yang nani ya. Warnanya juga bagus. Pilihan jawabannya, yang pertama, atatakai rashi seta desu ne. Yang kedua, atataka sona seta desu ne. Yang ketiga, atatakai hazu no seta desu ne. Yang keempat, atatakai mitai na seta desu ne. Jawaban yang tepat adalah atataka sona seta. Ini pola so ya, yang kelihatannya. Tadi sempat saya singgung ya, kalau pola so yang artinya kelihatannya digunakan untuk menerangkan kata benda, harus ada na-nya. Makanya di sini atataka sona seta. Jadi perlakuannya itu sama kayak kata sifat na. Sweater yang kelihatannya hangat. Iromo ishi. Warnanya pun juga bagus ya. Jadi bukan atatakai rashi, atatakai hazuno, maupun atatakai mitaina. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sono hino tenki o mite, boshi o kaburu ka nani kimete imasu. Kimeru, memutuskan. Boshi o kaburu, memakai topi. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, boshi o kaburu ka kaburanai kimete imasu. Yang kedua, boshi o kaburu ka kaburanakute kimete imasu. Yang ketiga, boshi o kaburu ka kaburanai ka kimete imasu. Yang keempat, boshi o kaburu ka kaburanai ga kimete imasu. Jawaban yang tepat adalah boshi o kaburu ka kaburanai ka kimete imasu. Pakai pola dua partikel ka ya. Jadi saya menentukan pakai topi atau enggak, itu tergantung dari cuacanya. Sono hino tenki o mite, jadi saya lihat dulu cuaca hari itu. Boshi o kaburu ka kaburanai ka kimete imasu. Baru saya menentukan apakah mau pakai topi atau tidak. Jadi polanya harus ada dua partikel ka, satu positif, satu negatif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sonna ni nani kangaenai de mazu yatte mite kudasai. Ini maksudnya nggak usah terlalu dipikirin, yang penting lakukan aja dulu. Pilihan jawabannya, yang pertama, sonna ni muzukashiku kangaenai de. Yang kedua, sonna ni muzukashi ni kangaenai de. Yang ketiga, sonna ni muzukashi kangaenai de. Yang keempat, sonna ni muzukashikute kangaenai de. Jawaban yang tepat adalah sonna ni muzukashiku kangaenai de. Nah, ini ketika kata sifat i menerangkan kata kerja, atau ketika ketemu dengan kata kerja. Muzukashi, i-nya harus diubah jadi ku. Muzukashiku kangaenai de. Jadi berpikirnya nggak usah terlalu susah, nggak usah terlalu rumit. Pokoknya kerjain aja dulu. Ini teorinya kurang lebih sama seperti muzukashiku narimasu. Narimasu kan menjadi ya. Atau mijikaku shimasu. Mijikai kan pendek, shimasu kata kerja. Artinya memendekkan. Mijikaku shimasu. Akhiran i-nya diubah jadi ku. Ini pun juga demikian ya. Muzukashiku kangaenai de. Mazu yatte mite kudasai. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Fujisan ni itte hito ga nani bikkuri shimashita. Jadi saya habis pergi dari Gunung Fuji, terus saya kaget. Apa nih kagetnya? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, hito ga osa ni bikkuri shimashita. Yang kedua, hito ga oi koto ni bikkuri shimashita. Yang ketiga, hito ga oi ni bikkuri shimashita. Yang keempat, hito ga oku ni bikkuri shimashita. Jawaban yang tepat adalah hito ga oi koto ni bikkuri shimashita.
Jadi saya kaget dengan banyaknya orang yang ada di sana. Bikuri itu kan kaget. Dia harus pakai partikel ni. Kaget terhadap apa? Nah, ini kagetnya itu terhadap banyaknya orang yang ada di sana. Jadi nggak bisa hitoga oi ni bikuri shimashita. Harus dibendakan. Hitoga oi koto ni bikuri shimashita. Nah, tapi di sini nggak bisa kalau pakai osa. Hitoga osa ni bikuri shimashita. Itu nggak cocok. Kecuali partikel ga-nya diganti dengan no. Hito no osa ni bikuri shimashita. Kalau itu baru cocok. Hito no osa. Dua-duanya itu kata benda ya. Kalau oi koto, oi ini kan kata sifat. Jadi harus pakai ga, hitoga oi, baru dibendai dengan menambahkan koto. Hitoga oi koto ni bikuri shimashita. Kalau pilihan yang ketiga, oi, dan yang keempat, oku, ini nggak bisa ya, karena dia bukan benda. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Tomodachi ni ageru kado wa nani-nani ji de kakimasu. Dia mau ngasih kartu kepada temannya, terus menulis dengan huruf yang nani-nani. Pilihannya ada teinei, teinei ji de kakimasu. Yang kedua, teinei ni ji de kakimasu. Yang ketiga, teinei na ji de kakimasu. Yang keempat, teinei no ji de kakimasu. Jawaban yang tepat adalah teinei na ji de kakimasu. Ini gampang ya. Teinei itu adalah kata sifat na. Ya, tapi harus tahu dulu ya. Kalau tahu teinei itu kata sifat na, ya otomatis milih yang nomor 3. Teinei na ji de kakimasu. Ini menerangkan huruf yang rapi, yang bagus nulisnya. Teinei di sini artinya bukan sopan ya. Jadi ada banyak makna dari teinei. Bisa sopan memang. Kalau ngomongin tentang bahasa, teinei itu artinya sopan. Tapi di sini ngomongin tentang huruf. Jadi tidak ada huruf sopan gitu ya. Maksudnya itu nulisnya dengan baik, dengan rapi, yang bagus. Itu teinei na ji de kakimasu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kyou wa nani-nani densha ga konde imasu ne. Nanika attan deshou ka? Ini maksudnya hari ini keretanya padat. Apakah ada sesuatu? Pilihan jawabannya, Kyou wa itsumo yori densha ga konde imasu ne. Yang kedua, Kyou wa itsumo nara densha ga konde imasu ne. Yang ketiga, Kyou wa itsumo hodo densha ga konde imasu ne. Yang keempat, Kyou wa itsumo dake densha ga konde imasu ne. Jawaban yang tepat adalah Kyou wa itsumo yori densha ga konde imasu ne. Ini kalimat perbandingan biasa ya. Jadi pakai yori. Kereta hari ini tuh lebih padat daripada biasanya. Itsumo biasanya ya. Dia sehari-hari naik kereta, tapi hari ini padat banget, nggak kayak biasanya. Nanika attan deshou ka? Jadi karena ini kalimat perbandingan, maka harus pakai yori. Bukan hodo, nara, maupun dake. Kita lanjut soal yang nomor 33. Saikin ironna shurui no gamu ga konbini de nani-nani. Gamu itu permen karet ya. Jadi akhir-akhir ini tuh ada banyak jenis permen karet yang mungkin dijual di konbini. Di sini kita harus memilih kata kerja yang cocok untuk melengkapi kalimat ini kira-kira apa. Pilihan jawabannya, yang pertama konbini de urimasu. Yang kedua utte ikimasu. Yang ketiga urasemasu. Yang keempat urarete imasu. Jawaban yang tepat adalah konbini de urarete imasu. Pakai bentuk pasif ya, urarete imasu, terjual atau dijual. Jadi akhir-akhir ini tuh ada banyak sekali jenis permen karet yang dijual di konbini. Dia itu dalam keadaan dijual ya, makanya pakai pola te imasu untuk menyatakan keadaan. Konbini de urarete imasu. Kita lanjut soal berikutnya. Watashi no ani wa pasokon no koto nara nani-nani wakarimasu. Ini maksudnya kakak saya itu dia paham banget dengan komputer. Pilihan jawabannya, yang pertama nande wakarimasu. Yang kedua nani de wakarimasu. Yang ketiga nandemo wakarimasu. Yang keempat nanimo wakarimasu. Jawaban yang tepat adalah nandemo wakarimasu. Ini saya yakin teman-teman pasti bisa semua ya.
mudah sekali. Nandemo wakarimasu, apapun mengerti, apa aja dia tahu. Kalau soal komputer, pasokong no koto nara nandemo wakarimasu. Kalau nanimo wakarimasen ya, nanimo wakarimasen, nggak ngerti apa-apa. Nah di sini karena paham banget, jadi nandemo wakarimasu. Kita lanjut soal yang nomor 35. Kono suika wa nani-nani sugite reizouko ni hairanai. Ini ada sebuah suika atau semangka yang mungkin terlalu gede, nani-nani sugite, akibatnya dia nggak bisa masuk ke dalam kulkas. Reizouko ni hairanai. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, oki sugite. Yang kedua, okii sugite. Yang ketiga, okiku sugite. Yang keempat, okikute sugite. Jawaban yang tepat adalah oki sugite. Jadi nggak pakai i ya. Ini juga relatif mudah ya. Yang penting teman-teman tahu polanya. Kalau pakai sugite, ketika digunakan dengan kata sifat i, harus gimana? Atau ketika digunakan dengan kata sifat na, gimana? Kata kerja gimana? Nah itu kalau hafal rumusnya, atau hafal cara penggunaannya, pasti bisa. Jadi yang benar huruf i-nya harus dihilangkan, diganti dengan sugiru. Kita lanjut soal berikutnya. Internet de radio o nani-nani tame ni pasokon o kaimashita. Jadi orang ini beli laptop atau komputer, tujuannya untuk dengerin radio di internet. Atau dengerin radio menggunakan internet. Pilihan jawabannya, yang pertama, radio o kikimasu tame ni. Yang kedua, radio o kikou tame ni. Yang ketiga, radio o kiku tame ni. Yang keempat, radio o kikeru tame ni. Jawaban yang tepat adalah radio o kiku tame ni. Untuk mendengarkan radio. Jadi bukan yang kikeru ya. Kalau kikeru, belakangnya tidak bisa tame ni. Harus pakai yoni. Tapi partikelnya juga nggak bisa o ya. Yang digunakan nggak. Radio ga kikeru yoni pasokon o kaimashita. Nah, di sini karena tame ni, kata kerjanya itu tidak bisa potensial. Kata kerja bentuk biasa. Radio o kiku tame ni pasokon o kaimashita. Kita lanjut soal yang nomor 37. Morotta ringo o jamu ni nani-nani tabemashita. Oke, dia baru dapat ringo, apel, terus dia bikin jadi jamu. Jamu itu selai ya. Dia bikin jadi selai, terus dimakan. Pilihan jawabannya, yang pertama, jamu ni shite tabemashita. Yang kedua, jamu ni sarete tabemashita. Yang ketiga, jamu ni natte tabemashita. Yang keempat, jamu ni narete tabemashita. Jawaban yang tepat adalah jamu ni shite tabemashita. Jadi dia merubah apel ini menjadi selai. Pakai pola ni suru ya, ketika kita membuat sesuatu menjadi berubah. Contoh lain misalnya kirei ni shimasu, membuatnya jadi bersih. Atau merubah yang tadinya kotor jadi bersih. Simpelnya membersihkan. Kemudian mijikaku shimasu, ini kalau kata sifat i, artinya juga sama, membuatnya jadi pendek atau memendekkan. Jamu di sini kata benda. Contoh yang kata benda misalnya hambung ni shimasu. Hambung itu setengah. Hambung ni shimasu berarti membuatnya jadi setengah. Misalnya nasinya kebanyakan nih, setengah aja. Hambung ni shite kudasai. Jadi minta tolong untuk dibuat jadi setengah. Itu kalau bentuk perintah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Asa watashi wa itsumo banana shika nani-nani. Ini gampang ya. Pilihan jawabannya banana shika tabemasu. Yang kedua, banana shika tabemasen. Yang ketiga, banana shika taberu koto ga dekimasu. Yang keempat, banana shika taberu kamoshiremasen. Jawaban yang tepat adalah banana shika tabemasen. Penggunaan shika yang artinya hanya atau cuma, belakangnya harus bentuk negatif. Ya, kalau teman-teman hafal rumusnya, pasti bisa langsung jawab. Banana shika tabemasen, artinya hanya makan pisang. Contoh lain, 100 yen shika arimasen, artinya hanya ada 100 atau hanya punya 100. Hiragana shika yomemasen, hanya bisa baca hiragana. Jadi penggunaan shika diikuti dengan bentuk negatif di belakangnya. Kita lanjut soal nomor 39. Eki e iku basu ga nani-nani konakatta no de takushi de itta.
Ini dia pergi pakai taksi ya, karena busnya nggak datang. Pilihan jawabannya, yang pertama, basu ga yatto konakatta node. Yang kedua, basu ga kitto konakatta node. Yang ketiga, basu ga nakanaka konakatta node. Yang keempat, basu ga itsuka konakatta node. Jawaban yang tepat adalah basu ga nakanaka konakatta node. Pakai nakanaka ya. Teman-teman yang paham bagaimana cara menggunakan nakanaka pasti bisa jawab. Nakanaka ini untuk sesuatu yang susah diwujudkan atau sesuatu yang tidak kunjung terjadi. Basu ga nakanaka konai itu maksudnya busnya tidak kunjung datang. Udah nungguin dari tadi tapi nggak datang-datang. Nakanaka konai ne bisa diartikan tidak kunjung. Tapi nggak semuanya ya. Jadi nggak semua situasi bisa diartikan tidak kunjung. Contoh lain misalnya, karena setiap hari sibuk kerja, nakanaka ryoko ni ikemasen. Jadi dia susah untuk jalan-jalan, karena setiap hari sibuk kerja. Itu kan agak aneh ya kalau diartikan tidak kunjung bisa pergi jalan-jalan. Nah maksudnya itu susah buat pergi jalan-jalan, karena tiap hari sibuk. Oh ya, nakanaka ini di belakangnya harus diikuti bentuk negatif. Nakanaka konai, karena artinya sendiri tidak kunjung atau tadi ya, susah atau sulit untuk diwujudkan. Kita lanjut soal yang nomor 40. Internet o tsukaeba nani-nani kaimono ga dekite benri desu. Kalau kamu menggunakan internet, kaimono ga dekite bisa belanja benri, praktis. Pilihan jawabannya, yang pertama, itsu demo kaimono ga dekite. Yang kedua, itsu made kaimono ga dekite. Yang ketiga, doko kara kaimono ga dekite. Yang keempat, doko ni mo kaimono ga dekite. Jawaban yang tepat adalah itsu demo kaimono ga dekite benri desu. Jadi dengan adanya internet, kita bisa belanja kapan saja. Jadi bukan doko ni mo ya, melainkan itsu demo, ini yang lebih tepat. Kapan aja bisa. Mau pagi, siang, sore, malam, itu bisa belanja, asal ada internet. Jadi bukan itsu made, doko kara, maupun doko ni mo. Yang benar, itsu demo, kapanpun atau kapan saja bisa. Kalau pilihan yang keempat ini diganti dengan doko demo, itu masih bisa ya. Doko demo kaimono ga dekite, itu nyambung. Pakai partikel de, bukan ni. Doko demo kaimono ga dekite benri desu. Kalau itu masih oke ya. Jadi ini jebakan sebenarnya. Yang benar, itsu demo. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nyugaku shiki no aida, kodomo tachi wa sensei no hanashi o nani-nani kiiteimashita. Nyugaku shiki, upacara masuk sekolah. Aida, ini selagi atau sewaktu. Jadi di saat upacara penerimaan siswa baru, kodomo tachi wa sensei no hanashi o nani-nani kiiteimashita. Anak-anak itu mendengarkan pembicaraan sensei. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, nesshin. Yang kedua, nesshinna. Yang ketiga, nesshinde. Yang keempat, nesshinni. Jawaban yang tepat adalah nesshin ni kiiteimashita. Nesshin itu artinya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh antusias. Jadi mereka dengerinnya itu dengan serius. Nesshin ni kiiteimashita. Jadi karena di sini menerangkan kata kerja, kiiteimashita, jadi harus pakai partikel ni. Nesshin ni kiiteimashita. Kita lanjut ke soal berikutnya. Watashi wa rainen no natsu Fujisan ni nani-nani tsumori desu. Tsumori artinya bermaksud. Jadi saya di musim panas tahun depan bermaksud ingin ke Gunung Fuji. Ini mungkin maksudnya mendaki Gunung Fuji ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, Fujisan ni noboru tsumori desu. Yang kedua, Fujisan ni noboreru tsumori desu. Yang ketiga, Fujisan ni noboro tsumori desu. Yang keempat, Fujisan ni noboritai tsumori desu. Jawaban yang tepat adalah Fujisan ni noboru tsumori desu. Ini teman-teman harus hafal rumusnya ya, atau cara penggunaan tsumori. Jadi tsumori itu diikuti dengan kata kerja bentuk kamus ya. Noboru tsumori desu, bukan noboreru, noboro maupun noboritai. Kalau noboro atau noboritai itu biasanya belakangnya to omotteimasu. Artinya kurang lebih sama, menyampaikan maksud juga, kehendak. Tapi karena di sini tsumori,
harus pakai kata kerja bentuk kamus. Kemudian berikutnya, soal nomor 43. Senshu niwa no ki no eda o kirimashita. Zenbu nani nani 2 jikan kakarimashita. Jadi minggu lalu saya memotong ranting pohon. Eda o kirimashita. Eda itu ranting. Zenbu semuanya 2 jikan kakarimashita. Memerlukan waktu 2 jam. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, zenbu kittari. Yang kedua, zenbu kiru no ni. Yang ketiga, zenbu kiri ni. Yang keempat, zenbu kiru ka douka. Jawaban yang tepat adalah zenbu kiru no ni 2 jikan kakarimashita. Ini yang tepat pakai noni ya, yang artinya untuk, bukan padahal ya. Kalau padahal nggak nyambung di sini artinya. Jadi maksudnya untuk memotong ranting-ranting tersebut membutuhkan waktu 2 jam. Kalau teman-teman menguasai dengan baik cara penggunaan noni, ini pasti bisa. Jadi noni itu bisa digunakan dalam 2 hal. Yang pertama berhubungan dengan fungsi. Misalnya alat ini digunakan untuk membuka tutup botol. Nah, satu lagi, noni juga bisa digunakan untuk menyatakan jumlah waktu atau biaya yang diperlukan. Misalnya untuk hidup di Jepang, selama 1 bulan butuh uang 200.000 yen. Itu juga pakai noni. Nihon de seikatsu suru noni. Atau yang membutuhkan waktu seperti ini. Zenbu kiru no ni 2 jikan kakarimashita. Butuh waktu 2 jam. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ini percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Kono osake dou desu ka? Oishii desu yo. Terus si B bilang, zehi nani nani. Ini si A nawarin sake ya. Mau nggak sake ini? Enak loh. Nah si B bilang zehi. Apa nih kira-kira setelah zehi? Pilihan yang pertama, zehi nonde mimashita. Yang kedua, zehi nonde imashita. Yang ketiga, zehi nonde mitai desu. Yang keempat, zehi nonde imasu. Jawaban yang tepat adalah zehi nonde mitai desu. Nah, zehi di sini untuk memberikan penekanan. Saya pengen banget nih untuk nyobain. Zehi nonde mitai desu. Selain bentuk tai, zehi itu juga bisa digunakan misalnya belakangnya itu te kudasai. Zehi kite kudasai. Zehi tabete kudasai. Jadi zehi itu belakangnya digunakan dengan bentuk keinginan. Pakai tai boleh, atau te kudasai boleh, atau pola yang lain juga nggak masalah ya. Yang penting itu menerangkan keinginan dari pembicara. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ini juga percakapan antara si A dan si B. Pertama si A bilang seperti ini. Sukoshi saki de baiku no jiko ga atta rashii desu yo. Nani nani, michi ga konde irun desu ne. Si A bilang seperti ini. Agak ke depan sana, katanya ada kecelakaan sepeda motor. Terus si B bilang, oh makanya jalanannya padat. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, sore de. Yang kedua, sore kara. Yang ketiga, sore ni. Yang keempat, sore ni wa. Jawaban yang tepat adalah sore de. Sore de michi ga konde irun desu ne. Oke, sore de ini artinya oleh karena itu atau makanya untuk menyatakan sebab akibat. Karena ada kecelakaan, makanya jalannya padat. Secara fungsi kurang lebih sama seperti dakara. Dakara michi ga konde irun desu ne. Berikutnya kita lanjut soal yang nomor 46. Ini percakapan antara Tom dengan Sarah. Pertama si Tom bilang seperti ini. Kaze wa dou? Netsu wa mada aru? Terus si Sarah jawab, Netsu wa mou nani nani yo. Nodo wa mada itai kedo. Jadi ini ceritanya si Sarah kena kaze. Ditanya sama si Tom, gimana flu-nya? Atau demamnya? Apakah masih ada? Kata si Sarah, Netsu wa mou nani nani yo. Ini kayaknya berarti demamnya udah turun gitu ya mungkin. Tapi, nodo wa mada itai kedo. Tenggorokannya masih sakit. Oke, kira-kira apa nih yang tepat mengisi mo nani nani yo? Pilihan jawabannya, yang pertama, netsu wa mo sagete iru yo. Yang kedua, netsu wa mo sagete aru yo. Yang ketiga, netsu wa mo sagate iru yo. Yang keempat, netsu wa mo sagate aru yo. Jawaban yang tepat adalah netsu wa mo sagate iru yo. Pakai kata sagaru ya. Sagaru itu artinya turun. Kalau sageru menurunkan.
Jadi pilihannya antara 3 dan 4. Tapi karena yang 4 ini pakai pola te aru, jadinya nggak cocok ya. Te aru itu digunakan dengan kata kerja transitif. Kalau sage te aru, polanya benar, tapi nggak cocok dalam kalimat ini. Jadi yang benar itu sagat te iru. Demamnya sudah turun. Te iru di sini menyatakan keadaan ya, jadi bukan sedang. Dalam keadaan turun sekarang. Mo sagat te iru yo. Kita lanjut soal berikutnya. Ini percakapan antara Keng dengan Haha. Keng ini mungkin anaknya ya. Dia bilang ke si ibunya seperti ini. Oka-san, onaka ga suita yo. Terus ibunya bilang, wakatta. Ja sandwichi nani-nani. Ini anaknya lapar ya. Onaka ga suita yo. Terus ibunya bilang, ya udah kalau gitu sandwich. Diapain nih sandwichnya ya? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, sandwich demo tsukuroka. Yang kedua, sandwich demo tsukutta yo. Yang ketiga, sandwich ni mo tsukuroka. Yang keempat, sandwich ni mo tsukutta yo. Jawaban yang tepat adalah sandwich demo tsukuroka. Pakai demo ya. Demo di sini digunakan untuk memberikan contoh. Mau nggak dibikinin sandwich atau apa gitu ya. Jadi sandwichnya sebagai contoh. Kalau mau ya boleh sandwich, kalau enggak ada yang lain ya nggak masalah, bilang aja mau apa. Sandwich demo tsukuroka. Jadi si ibunya ini bilang sandwich hanya sebagai sampel aja, sebagai contoh. Kalau niatnya mau bilang bikin sandwich, nggak usah pakai demo. Sandwich yo tsukuroka, pakai partikel o ya. Itu berarti niatnya memang pengen bikin sandwich. Tapi kalau niatnya nggak mau bilang sandwich aja, ada kemungkinan yang lain, baru bisa pakai demo. Sandwich demo tsukuroka. Gimana kalau saya buatin sandwich atau yang lain? Jadi ada atau yang lainnya. Kemudian kita lanjut soal ke-48. Ini percakapan antara si A dan si B. Si A bilang seperti ini. Kono hon omoshiroi desu yo. Yonde mimasen ka? Dia nawarin buku ya. Buku ini menarik loh. Kamu mau nggak baca? Terus si B bilang, sono hon nara mo nani-nani yomimashita. Oke, ini si B mungkin udah baca ya buku itu. Makanya dia bilang yomimashita. Kita lihat pilihan jawabannya. Mo nando yomimashita. Mo nando mo yomimashita. Mo ichido mo yomimashita. Mo ichido de yomimashita. Jawaban yang tepat adalah mo nando mo yomimashita. Pakai nando mo. Artinya sudah berkali-kali. Kalau buku itu saya udah baca berkali-kali. Nando mo yomimashita. Jadi bukan ichido mo, ichido de, maupun nando. Kalau nando aja kurang ya. Nando mo. Harus ada mo-nya. Kalau ichido mo, belakangnya negatif. Ichido mo yonda koto ga arimasen misalnya. Sekalipun belum pernah baca. Jadi yang benar, nando mo yomimashita. Kita lanjut, soal nomor 49. Ini juga percakapan si A dan si B. Si A bilang seperti ini. Koko wa tabako ga sueru basho desu ka? Apakah di tempat ini bisa merokok? Dijawab sama si B. Tabako wa nani-nani suenain desu. Hoka no tokoro de wa dame desu. Kalau lihat jawaban dari si B, di tempat itu boleh ya. Tapi di tempat lain nggak boleh. Hoka no tokoro de wa dame desu. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, tabako wa koko de mo suenain desu. Yang kedua, tabako wa koko de wa suenain desu. Yang ketiga, tabako wa koko de shika suenain desu. Yang keempat, tabako wa koko dake de suenain desu. Jawaban yang tepat adalah tabako wa koko de shika suenain desu. Pakai koko de shika. Ini artinya ngerokoknya hanya boleh di sini saja. Ini salah satu contoh penggunaan shika. Jadi hanya bisa di sini aja. Tempat yang lain nggak boleh. Mungkin teman-teman yang jarang ketemu dengan contoh kalimat seperti ini agak bingung ya. Penggunaan de dengan shika. Koko de shika suenain desu. Hanya bisa ngerokok di sini aja. Di sini pakai partikel de yang artinya di, karena ya fokusnya kalimat ini memang ngasih tahu di sini aja. Jadi harus ada di-nya ya. Boleh ngerokoknya itu cuma di sini aja. Yang lain nggak boleh. Makanya pakai koko de shika suenain desu. Baik, berikutnya masih ada satu soal lagi, nomor 50. Watashi ga byouki no toki, John san ga kusuri o nani-nani.
Ini kita harus memilih kata kerja apa yang cocok setelah partikel o ini. Pilihan jawabannya, yang pertama, John-san ga kusuri o katte kite kuremashita. Yang kedua, John-san ga kusuri o katte kite moraimashita. Yang ketiga, John-san ga kusuri o katte itte kuremashita. Yang keempat, John-san ga kusuri o katte itte moraimashita. Jawaban yang tepat adalah John-san ga kusuri o katte kite kuremashita. Pakai pola te kuremashita ya. Karena John-san ga, partikelnya ga. John-san yang membelikan obat untuk saya. Jadi bukan moraimashita. Kalau yang kedua, katte kite moraimashita, John-san-nya harus pakai partikel ni. John-san ni kusuri o katte kite moraimashita. Itu artinya jadi dibeliin obat oleh John-san. Nah, di sini karena John-san-nya pakai partikel ga, jadi harus pakai pola te kuremas. Kemudian kata kerjanya katte kite, bukan katte itte. Karena setelah beli dia datang ke watashi gitu ya, yang sakit. Makanya katte kite kuremashita. Kalau itte malah dia pergi, setelah beli terus pergi. Kan aneh ya. Yang benar katte kite kuremashita. Baik, jadi itu dia 50 soal JLPT N4 di bagian bumpo. Gimana? Teman-teman bisa benar semua? Sebagian mungkin yang udah lama belajar pasti bisa ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Terutama kalau yang udah hafal rumusnya mungkin lebih cepat milihnya. Tapi kalau ada yang masih bingung, sering-sering aja dilatih mengerjakan soal-soal latihan JLPT. Kalau teman-teman ada yang nggak punya latihan soal, kalian cek aja link di kolom deskripsi di bawah. Baik, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. So, dewa, mata.